Allah pencipta alam semesta, Engkau telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah memberikan kekuatan-Mu, hidup kekal dalam kami. Dan Engkau telah mencurahkan roh-Mu kepada kami. Kami menjadi anak-Mu, kami menjadi hamba-Mu dengan kekuatan-Mu. Kami menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Nyatakan rencana-Mu melalui kami. Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkau yang kami puji saat ini. Hanya Engkau yang kami sembah dan tinggikan saat ini. Kami tahu Kau pertemukan kami, ada maksud-Mu yang besar. Karena itu kami semua merendah. Kami sudah mengaku segala pelanggaran dosa kelemahan kami. Dan kami tahu darah-Mu telah mentahirkan dan menyucikan kami. Sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau Allah Tritunggal. Malaikat-Mu ada di sini. Inilah eklesia-Mu. Bentuklah kami. Kami datang hanya untuk Engkau. Bentuklah kami lewat kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Engkau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran saat ini. Biar bukan kuat gagah pengalaman hamba, tetapi kekuatan-Mu. Karena aku tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman yang hidup, bukan sekedar logos, tapi firman yang dimainkan oleh Roh Kudus. Firman yang menciptakan alam semesta. Biar firman tersebut dimainkan oleh Tuhan. Supaya setiap kami yang ada di tempat ini menjadi generasi, menjadi anak dan umat yang tangguh, yang Engkau rencanakan menggoncangkan negeri di mana kami berada. Nyatakan cinta-Mu, layakkan kami. Kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas kelayakan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merendah dan kami menyerahkan kehidupan kami dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Oke. Shalom. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih walaupun dalam tim ini pelayanan ketiga. Dari pagi dan pelayanan ketiga, tetapi Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan tentu terima kasih juga kepada Gembala Sidang, walaupun gembalanya lagi berada di Papua, Jayapura, yang telah mempercayai kami, dalam hal ini saya, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang, saudara. Tanggung jawab seorang hamba Tuhan tidak gampang. Dia tidak boleh berbicara dari pengalaman dan kepikiran dia sendiri. Dia harus berbicara apa yang Bapak percaya, tidak gampang. Beda dengan pidato. Beda dengan menyajikan materi ilmiah. Beda. Ini kita harus merendah. Karena Alkitab berbicara, tanda akhir zaman, ada orang beribadah, tetapi tidak ada kekuatan ibadah. Kelakuan mereka tidak berubah. Walaupun selalu ingin diajar. Firman hanya firman logos. Firman yang memoles luar, tetapi tidak mengubah dari dalam. Ya kasihan. Manado kasihan karena tidak akan diubahkan oleh orang-orang yang hanya berteori. Manado ini parameter kekristenan di Indonesia. Tapi tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Tapi kalau kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita bukan akan menjadi orang yang biasa-biasa. Amin. Makanya dukung di dalam doa, karena saya tidak merasa lebih di sini. Saya merasa saya hamba Tuhan yang Tuhan percayai, dan saya rasakan ada message Tuhan yang harus saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Amin. Supaya orang semua ini menjadi generasi yang menggoncangkan negeri. Mari orang backing Manado itu benar-benar parameter atau Yerusalemnya Indonesia. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin awali dulu dengan kebenaran yang Tuhan kasih di hati di tempat duduk di dalam Matius pasal 6. Orang lihat saja mulai ayat 30 sampai ayat 33. Matius pasal 6. Saya akan baca.
Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebenarnya dia berbicara kepada murid-muridnya, dia berbicara kepada orang yang datang. Tetapi Tuhan itu tahu bahwa badan merhati penuh kebimbangan. Dia tahu mereka datang, tapi orang-orang ini penuh kekhawatiran. Padahal kekhawatiran itu pelajaran awal kalau mau dipakai Tuhan. Jangan berharap surga akan mensupport kalau engkau tidak menang dari kekhawatiran. Karena orang khawatir nyana ada apa-apa. Kita bertobat dan melayani Tuhan sejak umur 19 tahun, jadi sudah sekitar 34-35 tahun. Tuhan panggil kita dalam studi sekuler di program Habibi. Tahun 86 bulan Mei Tuhan masuk di dalam ruangan kamar dan mengubah saya. Mengubah saya bisa melihat kekuatan dan maksud Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dalam proses saya dapati orang khawatir nyana mau dapat apa-apa. Biar dia dipakai Tuhan dengan karunia-karunia. Kalau dia tidak menang dari kekhawatiran, makanya di sini diarahkan kepada orang-orang yang membawa badan dekat dengan Tuhan, tidak pernah menang dari kekhawatiran. Ini harus orang jawab. Oke? Saudara kasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Memang memalukan kalau Kristen khawatir. Baru pembukaan lagu, Allah kita itu Allah pencipta alam semesta. Dunia menceritakannya. Ayat kedua, lagu kedua berkata, sejarah tidak bisa membantah keperkasaannya. Kita keluar dari mulut kita demikian, tapi faktanya tidak demikian. Kita tuh pinter sandiwara. Memang orang Manado jago sandiwara. Di sini nyanda. Amin. Kalau ada, itu no maksud firman Tuhan itu berubah. Kalau tidak berubah, Anda rugi sendiri. Karena Kristen yang tidak ukur berapa lama Anda jadi Kristen. Ibrani 5 berkata, dari sudut waktu engkau patut jadi guru. Tetapi di mata Tuhan engkau masih anak-anak dan membutuhkan susu. Justru hati-hati Kristen demikian. Terancam bisa murtad. Di dalam pasal 6 dia bilang hati-hati. Jangan cuma bale-bale pada fondasi kekristenan. Lanjut, bukan cuma mengenal Injil keselamatan. Harus mengenal Injil kerajaan. Injil keselamatan dan kerajaan itu sangat berbeda. Injil keselamatan benih kelahiran kembali Zoe yang masuk untuk Anda menerima kemampuan mengerjakan Injil kerajaan. Makanya di dalam brosur tadi, do kingdom of God. Lakukan kerajaan Allah. Engkau yang sudah menerima Injil keselamatan dipanggil untuk do the kingdom of God until Jesus come. Sampai Yesus datang. Itu kan slogan yang muncul tadi. Baru muncul GBI Keluarga Allah. Artinya Anda akan mampu dan melakukan kingdom of God apabila engkau mampu merampungkan prinsip-prinsip kerajaan pada pribadi dan keluarga. Baru jadi jemaat, baru engkau yang akan diberikan Tuhan kuasa memerintah 1000 tahun damai. Jangan harap memerintah 1000 tahun damai kalau prinsip kerajaan engkau tidak terapkan dalam pribadi. Kerajaan Allah itu bukan teori. Kerajaan sorga bukan berbicara makanan, minuman, bulan baru, dan aturan. Bukan banyak hafal ayat. Kerajaan Allah kerajaan damai. Apakah setelah engkau menerima Zoe kehidupan Allah, engkau bisa damai? Ataukah engkau berpikir nanti ada mercy baru damai? Kalau engkau belum sampai ke sana, engkau masih harus belajar walaupun dari sudut waktu. Orang semua ini sesepatutnya jadi guru. Kerajaan Allah kerajaan damai. Kerajaan Allah kerajaan kuasa. Kalau tadi ada lagu bilang begini, Tuhan tunjukkan kuasamu kembali. Gereja introspeksi. Kalau kuasa tidak terjadi seperti dulu, padahal rencana Allah, hujan awal, hujan akhir, kuasa besar turun di ujung akhir zaman. Tapi kenapa tidak seperti dulu? Tentu kuasa itu tidak layak diterima oleh gereja yang tidak mengerti kingdom of God. Yang tidak mengerti unity, yang ada perpecahan. Pasti kuasa kekanak-kanakan yang turun. Karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penerapan prinsip kerajaan dimulai dari diri sendiri. Yesus datang ke dunia membawa benih kerajaan. Yesus mati menebus supaya benih kerajaan bisa masuk. Ketika Yesus bangkit, kerajaan Allah baru dimulai. Apakah kerajaan sorga? Apa beda kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Ayo, song leader. Apa beda kerajaan sorga dengan kerajaan Allah? Kerajaan sorga adalah kita akan menuju ke sana. Yang dari bumi mati masuk ke sorga. Hampir benar.
Kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang hendak ditegakkan di muka bumi. Kerajaan Allah dari zaman ke zaman sudah ada. Kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang mau ditegakkan di muka bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan sorga dari kekal hingga kekal. Sebelum Taman Eden kerajaan sorga sudah ada. Hingga kekal nanti kerajaan sorga sudah ada. Tapi tidak ada unsur daging. Sekarang bagaimana ada unsur daging, ada unsur iblis yang menggoda, tapi kerajaan sorga ditegakkan. Damai, sukacita, kasih, dan kuasa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk meletakkan benih kerajaan Allah. So itu kalau orang yang mengerti, orang dia bantah nih Alkitab. Karena Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun ada yang tidak akan mati. Waktu Yesus ada tuh, dia bilang begitu. Ada kata yang nak mau mati sebelum kerajaan Allah ditegakkan. Orang berpikir, oh berarti soalnya lama ini kerajaan Allah semua ditegakkan, rompe maksud Tuhan semua datang. Bukan begitu DP maksud. Dan ajaran-ajaran sesat mengajarkan bahwa soalnya ada surga. Surga sudah ada. Kerajaan Allah so ada. Kerajaan Allah di bumi. Karena Yesus bilang, dari antara engkau yang mendengarkan, ada yang mau mati sampai kerajaan Allah ditegakkan. Berarti ini opa mau umur sampai 2000 tahun dah. Yang dimaksudnya adalah, kalaupun Yesus sudah datang, kerajaan Allah dia so bawa. Mari kerajaan Allah atau bersifat benih kerajaan atau yang disebut Zoe. Zoe itu kehidupan Allah. Zoe beda dengan bios. Bios itu semua makhluk bisa bergerak. Ayam 1 tahun, ayam 1 hari dengan itik 1 hari bisa bergerak karena punya bios. Tetapi kalau ada kolam di situ, itik akan mencari kolam. Siapa yang mengajarkan? Padahal baru umur 1 hari 2 hari. Biosnya, hayatnya, zoenya. Beda bibit. Tanam rambutan berbuah rambutan, tanam mangga berbuah. Bibit itik itu akan menuntun dia. Makanya Yesus bilang kalau nganale tidak dilahirkan kembali, nggak dapat backing tuh prinsip kerajaan. Engkau harus dilahirkan, ganti bibit. Kekristenan itu jangan polesan. Tuhan tidak mencari Kristen polesan. Tahu Kristen polesan? Menyanyi boleh menangis. Main musik boleh hebat. Tapi polesan. Di Afrika, dalam cerita, pernah ada seorang raja memelihara kucing. Dulu. Kucing ini besar sekali, kucing Afrika. Kemudian kucing ini pandai, boleh dilatih. Ini kucing ini dilatih sedemikian rupa, dia bisa menggantikan pekerjaan pelayan, bawa-bawa makanan di meja makan. Akhirnya raja ulang tahun, kong dia mau demonstrasi. Dia bilang begini, kita mau bikin hari jadi. Undang semua sahabat-sahabat. Dia bilang begini, mohon maaf semua undangan. Saya tidak merendahkan kalian. Tapi acara makan hari ini akan disajikan oleh kucing kesayangan raja. Orang leketu memang saksikan. Buka layar dari belakang. Kucing memang sesama dengan orang. Dia so boleh berjalan 2 kaki. Kong kaki di muka dia pegang lori. Kong dia dorong. Memang sama sekali orang. So pakai baju sama dengan koki. Memang so sama dengan tuh. Koki-koki master chef. Untuk orang tegang. Luar biasa orang tegang. Tiba-tiba di luar acara, tikus lewat. Cawok lewat, cawok. Tikus. Namanya kucing. Biar mawile orang Manado bilang. Kalau tidak dilahirkan kembali masih meong. Dia kejar saudara. Akhirnya bubarlah acara itu. Kristen polesan begitu. Ibadah seperti menjiwai. Baru ketika ada masalah DP asli muncul. Makanya itu maksud Yesus kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Ini bukan berbicara air biasa, ini firman. Dalam bahasa asli kekristenan mengalami 2 kuasa Roh Kudus, Kleros dan Pletos. Air kehidupan yang melahirkan kembali masuk ke dalam, dan Pletos yang membungkus di luar itu berbicara dunamis ala Roh Kudus. Kita harus mengalami semuanya Kleros dan Pletos untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Karena Tuhan tahu, biar orang suka, biar suka sekali leh. Tanpa kekuatan dia, cuma mau poles di luar sama dengan kucing tadi. Kalau ada tikus, maka kalau ada tikus lewat,
Karena lihat nih mata keranjang berjalan lagi, nih materialitis berjalan lagi. Harus dilahirkan kembali, makanya harus paham. Kelahiran kembali itu menjadi anak bukan cuma dengan liturgi, hanya oleh Injil keselamatan dan kuasa Roh Kudus. Banyak gereja oleh Injil keselamatan dia tahu. Dia tahu tuh Injil itu dari Matius sampai Wahyu. Berarti mesti baca semua. Makanya banyak orang dapat di Manado kasih yang Kristen KTP. Bukan orang mau judge, tapi itu realita. Amin. Ada dokter ini dokter kepala penjara di Minahasa. Tanya apa dia, semua yang ada di penjara itu orang Kristen produk gereja. Kalau dulu zaman kita, Mama Ani cuma 1, sekarang sampai 15. Biar 50 lah Mama Ani, kalau tidak dilahirkan kembali. Bukan Tuhan yang rubah, dorang tuh mabo-mabo, kong lempar-lempar otot. Makanya prinsip Allah jangan banyak teori, dimulai dari individu dan membentuk keluarga Allah. Makanya sebentar mau dikupas, sebenarnya keluarga Allah itu bagaimana? Nilai-nilai apa yang harus ada, yang harus dikejar oleh gereja. Karena setelah menjadi keluarga Allah, dia membentuk jemaat. Orang yang mampu menerapkan prinsip-prinsip kerajaan, mereka lah yang dapat bonus 1000 tahun damai memerintah. Atau disebut pemenang. Yang tidak ada apa? Tetap selamat kalau nggak terima Yesus. Tetapi ngana, kalau hidup di ujung akhir zaman, harus membayar dengan antikris. Karena rapture itu terjadi 2 kali. Para pemenang di rapture sangkakala keempat. Tetapi orang Kristen yang kalah, kalau masih hidup di ujung akhir zaman, di rapture sangkakala ke-7. 1 Korintus 15, 51, 52, 53. Pada sangkakala terakhir. Selama ini gereja tahu bahwa semua orang percaya akan di rapture terbang. Karena semua, hanya para pemenang. Pemenang itu siapa? Enter gembala belum tentu pemenang. Benar, karena 7 sidang di dalam Wahyu berkata, para malaikat sidang pelayan, banyak yang tidak mau menerima pemulihan pekerjaan suara Allah. Allah akan cari siapa saja biar jemaat biasa yang mendengarkan suara Roh. Orang pikir bahwa kalau pelayanan besar so pasti diangkat, belum tentu. Tiatira, dia punya iman, dia punya kasih, dia punya ketekunan. Jemaatnya banyak. Pelayanan sekarang lebih maju dari dulu, tapi Tuhan bilang, aku buang engkau ke surga besar. Ternyata DP jemaat nintau banyak, cuma ada bayar-bayar dois. Jemaatnya mati, nintau bersaksi, nintau menginjil. Kalau ibadah pun hanya mulut, lip service. Tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Jemaatnya mati. DP sanksi apa? Aku buang kau ke surga besar. Tapi barang siapa mendengarkan suara Roh, aku akan gantikan namamu dengan nama baru. Aku gantung batu putih dan engkau akan memerintah dengan aku. Jadi saudara jangan orang lihat sampai orang di Jakarta, pelayan banyak, satu kali ibadah 7.000 orang. Kemarin juga kita ada di Eropa, di Belanda. Orang satu kali, banyak sekali. Tetapi ini tahu apa-apa. Song leadernya Hillsong, kita layani dalam pemuritan 3 hari. Di Belanda. Orang-orang Belgia, orang-orang Bulgaria. Pelayan-pelayan tapi nggak mengerti. Cuma tahu Yesus. Tetapi tidak mengalami suatu kekuatan yang Tuhan maksud. Mudah-mudahan pada waktu singkat ini akan tersampaikan. Karena kita tahu di sini batasi kan ibadah. Kalau di Jakarta kok orang semua tuh session berikut. No, kita biasa khotbah 5 jam paling pendek. Aduh Tuhan. Mars sudah nyandak mau 5 jam. Amin. Nyandak mau 5 jam orang mengalir. Yang penting orang mesti jadi generasi yang menggoncangkan Manado. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Dengar baik-baik message Tuhan ini. Oke? Oke, kembali di tadi. Coba pindah ayat selanjutnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Terus 33. Ini DP kunci. So itu ada ayat bilang selanjutnya, orang lain cari dari pagi sampai malamnya dapat apa? Ngana tidur kita kasih. Mana ada kriteria. Biar ngana tuntut-tuntut Tuhan tunjukkan kuasamu yang dahsyat. Engkaulah alfa omeganya jadi. Ngana mesti cari dulu. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah maaf, bukan cuma keselamatan. Keselamatan, Injil keselamatan. Artinya Yesus datang, yang dimaksud benih kerajaan itu apa? Karena waktu Yesus datang, tuh benih kerajaan belum bisa diberikan. Belum bisa, brother. Dia mesti mati dulu. Dia harus dikuburkan, bangkit, baru dia berikan. Makanya ketika dia mau mati, Petrus bilang, Guru,
Janganlah hal itu terjadi. Yesus bilang, enyang kau iblis. Coba song leader bayangkan. Song leader dia bilang begini, Pak Yesus. Yesus bilang begini, Pak song leader. Brother, namanya siapa ketik trompet song leader tadi? John. John, kita semua mati, John. Kita semua mati. Kon John, aduh jangan kesiang Pak Pendeta. Doa sayang Pak Pendeta jangan mati. Kon tak bilang, enyang kau iblis. Karena Petrus yang mengerti rencana Allah. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana kerajaan Allah ditegakkan kalau aku tidak mati? Bagaikan gandum, bagaimana dia mau jadi 1000 kalau bibit gandum tidak membusuk? Yesus mesti mati. Karena benih kerajaan yang disebut kehidupan kekal Zoe itu adalah buah pohon kehidupan di Taman Eden yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa. Makanya keluarga ini tidak memenuhi kriteria Allah. Walaupun sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu bersifat atribut, luaran. Sama dengan kucing tadi. So itu yang manis baik-baik bukan cuma orang Kristen. Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, baik-baik. Karena semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, atributnya. Nanti kalau dia makan buah pohon kehidupan, baru dia memiliki esensi ilahi. Dia akan memiliki kemampuan memancarkan gambar dan rupa Allah seperti yang Tuhan mau. Makanya walaupun semua manusia sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Roma 8 berkata, orang harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Masih ada proses. Oke. Jadi, kalau Yesusnya nak mati, bagaimana nih Zoe mau keluar? Zoe ini boleh diberikan. Karena buah pohon kehidupan, waktu Adam dan Hawa buat dosa, jalan ke pohon itu ditutup. Karena dosa. Padahal pertama Tuhan suka makan. Supaya manusia yang sudah serupa dengan gambar Allah menerima Zoe, kehidupan Allah. Hayat. Karena ada dosa, tutuplah jalan ke pohon itu. Artinya kalau mau lewat mesti bayar harga darah. Nah darah dombanya tidak bisa membayar. Darah orang kudusnya tidak bisa karena orang kudus saja lahir dari keturunan berdosa. Butuh darah yang kudus. No persoalan. Darah kudus mau cari di mana? Semua berdosa. Hanya Allah. Tetapi Allah kan tidak punya darah. Bagaimana supaya Allah punya darah? Itulah terjadi karya yang disebut nuzul. Fil badi kanal kalimat tual harus bernuzul menjadi manusia. Supaya tersedia darah yang kudus dan daging untuk menanggung dosa kita. Dan darah menyucikan supaya kehidupan Allah yang ada dalam dia bisa ditanamkan dalam kehidupan pribadi. Gereja yang tidak mengalami itu karena tidak akan mampu melakukan perbuatan besar. Tidak akan mampu. Makanya harus benar-benar keluarga Allah ini benar-benar membawa setiap orang yang masuk di sini selaras dengan konsep definisi kerajaan Allah. Bukan sama dengan coba bikin keluarga harmonis, baik-baik, pakai batik selalu seragam. Terlalu cepat Kang khotbah, karena ini baru pengantar. So senang sekali kok, so semangat. Karena so dekat rumah. So dekat rumah. Tadi kok orang di Tondano. Orang kan orang Minut, ini sampai hari-hari ini. Jadi so semangat. Dan semangat Roh Kudus juga. Karena Tuhan kasih di mesej hati, bangkitkan umatku. Goncang di Manado. Goncang di Manado bukan dengan bertinju sembarang bertinju. Tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran. Amin. Jadi Petrus, ngananya mengerti. Kerajaan Allah, aku harus mati dulu, menanggung dosa mereka. Darahku tercurah menebus, ketika aku bangkit, aku bisa memberikannya. Karena itu ketika Yesus bangkit, dia menghembuskan Zoe itu. Itu baru cikal bakal kerajaan. Dan kerajaan itu harus dikembangkan. Prinsip kerajaannya. Kalau suka memerintah 1000 tahun dengan prinsip damai, prinsip kasih. Jangan dulu cepat-cepat menginjil, kalau nggak sendiri masih tabongkar. Bersaksi jo boleh, bersaksi boleh. Karena menginjil itu ngana so masuk di proses pemuritan, duplicate, multiplikasi. Yang ada pangana dikopikan kepada seorang. Kalau ngana tulisan ABC tabongkar-bongkar sama dengan cakar ayang, biar ngana fotokopi yang xerox berapa, rusak semua. Itu tuh Yesus bilang buta menuntun buta. Kasihan trompet Manado ini Kang. Aduh kasihan Tuhan. Apalagi 4 orang di Tonsea sana. Kita ketua BPD, kita ketua pemuda gereja. Ancur.
Kita masih ketua pemuda gereja, tak bongkar kita. Cuma hanya sempat dapat tangga. Benar setelah Tuhan rubah, memang benar. Oke, jadi benih kerajaan masuk, prinsip kerajaan ada. Ada lagi kasih, karena harus berkomunitas atau berkeluarga Allah. Orang-orang yang menerapkan prinsip kerajaan ini, mereka yang akan dapat bonus memerintah. So itu ada ayat bilang begini di Korintus. Bagaimana ngana akan memerintah malaikat? Sedangkan urusan kecil pangoni nggak dapat selesaikan. Tasontong kacili tapela besar. Sama dengan tu lagu budok-budok, tasontong kacili tapela besar. Bagaimana? Bagaimana ngana? Jadi ngana terapkan prinsip kerajaan dalam dirimu, dalam komunitas kecil. Kalau so bisa, ngana yang kaya rela jadi miskin untuk miskin jadi kaya. Itu prinsip kerajaan. Ngana nyenak sombong. Masa ngana baru dipenuhi Roh Kudus sombong banget? Sedangkan Yesus pencipta alam semesta jadi manusia hampir orangnya kenal. Tuh orang manusia mau suka sama dengan Allah. Dia suka semua isi hati dia tahu. Anak-anak sekali ini. Makam puji. Minyaki wajahmu kalau engkau berpuasa. Biar orang tahu engkau manusia daging. Tetapi engkau memancarkan kerajaan Allah. Orang-orang demikian yang akan memerintah 1000 tahun damai. Amin. Oke. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini dia punya kunci. Kita lihat banyak sekali terjebak di sini. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita alami, makanya kita dapat baca cerita. Sejak Tuhan panggil umur 19 tahun, Tuhan bilang pak kita, hambaku jangan pernah ambil kolekta. Saya bilang Tuhan, oh kasih yang bagaimana ini? Kita pikir kerja, ketika kita kerja, kita jadi manajer perusahaan Amerika, kita kerja dengan tapi keahlian electrical engineering. Sama dengan Tuhan tutup. Kalau dia bilang Tuhan bagaimana ini? Dia bilang persembahan layak diterima oleh hamba-hambaku. Tetapi untuk ngana tak mau ajar dulu hambaku. Jangan. Bukan salah. Supaya ngana dapat kontrol diri. Berani ngana salah kita prop. Berani ngana benar kita curah. Mulai saat itu kita dibentuk oleh Allah. Dan kita 99% kita tidak ambil. Mar Tuhan baking tu mujizat. Tuhan baking. Tuhan gerakan orang dari tempat jauhnya kenal kita. Kon dia bisa tahu tapi nama pendeta Fana Sompi Manado. Kon Tuhan suruh cari dia. Cari kita. Tuhan suruh kasih 34 juta. Tuhan gerakan seorang pemudi dari Jepang. Sampai Allah dahsyat. Dahsyat. Jadi cerita burung gagak itu bukan cerita dongeng. Cerita burung gagak yang digerakkan oleh Allah pencipta membawa roti kepada hambanya bukan cerita dongeng. Terserah Anda menertawakan rugi Anda sendiri. Karena orang khawatir tidak dapat apa-apa. Karena akan hidup sampai mati dengan kekhawatiran. Dan Tuhan tidak pernah pakai orang khawatir. Karena orang khawatir itu gampang disogok. Karena boleh disuruh meleset. Kebenaran A, Ngana boleh bikin A+. Kasih juga Ngana 1 miliar per bulan. Pasti Ngana lipat kok itu kebenaran. Sebelum saya ke Eropa, akhir tahun lalu, saya ditawari 1 miliar. Oleh orang yang cukup kaya. Kita bilang kaya apa? Karena DP perpuluhan, di atas 50 miliar per bulan. Di Amerika saja perusahaannya dia untung 1,2 triliun per minggu. Dan Tuhan gerakan dia mencari saya dan saya layani, dia tawarkan 1 miliar. Tuhan bilang tidak. Karena memang Tuhan bilangnya enggak, walaupun matanya biru. Ini kalau jual rambutan berapa truk cuy. Kalau main musik seberapa kali putus nih tali. Cuma dia dapat 100.000. Kali berapa kong miliar? Aduh. Kita kok tahu sekali jiwa-jiwa orang musik. Karena kita memang hobi musik. Kita bisa baca not 1 krois, 2 krois, sampai 6 krois, kita tahu. Kita main klasik dari kecil. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang tidak. Karena kita tahu Bapak itu cuma merasa kaya kong bakasnya. Kita suka Bapak mengerti kerajaan Allah dan kebenaran. Bapak mesti tahu arti investasi kerajaan Allah baru kasih. Karena kita nih mau jadi hamba Tuhan yang dibeli. Jemaat Tiatira kelemahannya adalah persinahan rohani Isabel. Isabel sebenarnya dengan Ahab tidak berzina, suami istri. Tetapi persinahan antara Ahab suaminya dengan Isabel bukan persinahan jasmani. Artinya Isabel itu bisa mengatur suaminya. Sehingga kebenaran yang tidak boleh menjual tanah
yang sudah diatur oleh tahun Yobel, dia langgar. Jadi persinahan itu adalah pengendalian yang ada di dunia ini dalam bentuk apapun. Hamba Tuhan jangan terbeli. Kalau ngana berani terbeli, ngana akan rugi besar, brother. Lebih baik ngana jadi pengusaha saja. Capai ngana pe impian dengan ngana pe bisnis. Jangan ngana tukar dengan kebenaran Allah. Pekerjaan roh jahat adalah menukar. Kasihan, ini pergumulan yang besar sekali. Ada lagi dilematis, kasihan. Hamba Tuhan, so punya istri, kau punya tanggung jawab dari mana? Dilematis. Ini kok begini, jangan buru-buru gatal mau suka kawin, kalau kekhawatiran masih sendiri belum bisa dijawab. For diri sendiri masih khawatir, so suka ambil orang pe anak. Kalau dia orang kampung, dia pe sampo boleh ganti dengan santang, dia pe lipstick boleh ganti dengan kincu. Gereja kadang-kadang orang Manado bilangnya paslak. Pendapatan 5 juta mau cita-cita kawin dengan artis. Karena baru disuruh dia beli tas 20 juta. Mesti ganti setiap musim. Nyak mau pelaka. Kalau cuma jabah khotbah bakali ini. Siapa yang nak undang? Mana tuh banyak orang kaya ke sana. Ini dapat dengar baku sedu, tapi ini realita. Ini yang menyebabkan kekristenan tersebar di Manado, mar tidak menggoncangkan. Coba satu kampung itu, DP masyarakat sama dengan toran. Ada brother, masyarakat, misalnya kampung A, kampung Talawaan. DP masyarakat, brother, istri, bapak, torang ini, aman di Talawaannya ada pempancuri. Karena torang diubahkan oleh Tuhan, kasih itu menolong orang lain. Masa tamu ambil akang? Tidak ada mabuk. Makanya kalau gereja mengerti prinsip kerajaan, harus dimulai dengan benih kelahiran kembali. Dan ada yang akan orang belajar sebentar, ini aman. Maka kalau nyanda, biar setiap orang le DP Mama Ani 20, tak bongkar. Deng Mama Ani le pigi, mabok sama-sama. Oh Tuhan, kami tertawa bukan mengejek, tapi ini fakta yang Tuhan tunjukkan. Kami diizinkan melihat visi. Kami berdoa izinkan kami mampu mengerjakan visi itu. Saudara kasih dalam Tuhan, DP kunci cari kerajaan Allah dan kebenaran. Ini notu ayat tadi, do the kingdom of God. Sesudah ngana jadi anak, baru ngana bisa. Mesti jadi anak dulu. Nyak jadi anak bagaimana ngana bisa mengerjakan kingdom of God? Ngana harus mengalami Yohanes 1 ayat 11, 12, 13, 14. Ngana harus dilahirkan oleh firman dan kuasa eksusia untuk menjadi anak. Harus berubah dari dalam, bukan polesan luar. Itu Taurat, poles di luar. Yesus dari dalam. Kalau nyanda namanya kucing, tetap kucing. Kalau di Alkitab bilang, di Petrus, namanya anjing, tetap anjing. Babi, tetap babi. Biar mawile. So pernah piara babi? Babi itu, babi kasta putih, lucu sekali. Mart orang tahu babi itu sedang mandi di kolam. Ini yang Petrus sudah ambil ilustrasi. Kalian tahu Petrus tuh suka makan babi putar, dia mengerti sekali. Kalau orang ambil babi putih, orang mau rubah DP habitat. Coba reken dia, jangan biasakan mandi di kolam. Dari kacili, kasih saya mandi dengan air panas, pakai bedak kasen, pakai trikis, kon tidur dengan orang. Tak mau tanya, kalau dia so peranggang besar kon orang lepas, dia mau cari kolam bersih atau kolam kotor? Siapa brother? Solati masuk gereja, solati main piano. Mau balik dia. Itu bukan Sadiki, ele doktor teologi murtad. Cuma pemain keyboard. Coba saudara saksikan orang yang tidak lahir baru. Yang usah tunggu lama-lama, 10 tahun depan. Kita bertobat tahun 86 lawatan luar biasa. Kita teman dengan Edilio Samiton. Kita melayani daerah Bekasi, dorang daerah Mangga Besar. Orang Pabalumpa, anak muda buat atau kiloteng karena semangat. Baru kawin, baru dapat anak satu, peper sama. Makanya kita kalau kita senang lihat hamba Tuhan, anak-anak Tuhan semangat, mari kita jeli kasihan Tuhan. Mudah-mudahan ini semangat ini dari dalam. Karena namanya meong, tetap meong. Babi, tetap babi. Anjing lebih begitu. Tetap akan kembali memakan muntahnya. Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Jadi kalau mau menjadikan orang yang menegakkan kerajaan Allah, yang meminta kerajaannya ditegakkan lewat engkau, Anda harus ikuti prosedur itu. Bertobat sejati, bukan KTP. Bertobat itu berseru.
Jesus, I need you. Makanya Injil itu harus membuat orang berseru. Barang siapa berseru akan diselamatkan. Mari jangan tertipu. Ada orang berseru lain. Ada orang yang nak berseru juru selamat. Dia nyak merasa dia berdosa. Dia berseru karena kantong kering. Jesus kasihan, soalnya dapat jodoh ini Tuhan. Oh kasihan Yesus, semua dapat sita tapi oto. Berseru dulu ngana berdosa dan butuh Yesus. Jangan ngana bilang, oh kita kok sama di orang lain. Ele Cornelius, kisah Rasul 10, perwira tinggi, punya jabatan panglima perang, rajin berdoa, suka memberi sedekah, tahu mendidik keluarga takut akan Allah, tetapnya selamat. Sebelum dia mendengar Injil keselamatan dari Petrus. Sejak dalam kandungan ibumu engkau sudah berdosa, perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan. Hanya darah Yesus, hanya karyanya. Makanya engkau harus berseru pertama, Jesus! I need you. Tapi kita heran, banyak orang Kristen yang pernah berseru, apalagi yang merasa sok Kristen dari kecil. Orang Israel yang paling susah selamat, karena merasa benar. Israel Manado ini DP parah basana. Tidak pernah berseru. Nah ini harus orang tata. Ya, orang harus tata. Seberapa menit kita ada sampaikan firman? Boleh 5? Oke, kita mulai. Baru mau mulai. Itu lagu tadi memang kita menggugah. Apa itu lagu pertama? Bumi menceritakan kedahsyatannya. Kita alam semesta menceritakan. Bahkan sejarah-sejarah tidak bisa membangka engkaulah Alfa dan Omega. Kita langsung Tuhan ingatkan peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyertai Yesus. Karena Yesus kasihan kalau cuma lihat kulit, tukang pe anak. So itu susah orang Israel mau percaya. Ngana dang tuh Yesus. Siapa ngana mengaku sama dengan Tuhan. Ngana dengan pe papa tuh ada bikin trompet lemari kong sorubu. Memang nyana gampang gitu. Tapi dia harus menyamar, dia pikir kerendahan hati. Ya sama dengan tuh orang baru penuh roh kudus, basar betul. Nintau tanpa. Merendah. Makanya saudara, untuk orang mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. An arke en hologos. Dia sudah ada. Tuhan harus menyatakan bahwa alam semesta harus menghargai, menghormati dia. Saudara tahu, ketika Maria, Alkitab kan berkata Maria ini 400-500 tahun sebelumnya, dia harus melahirkan di mana? Bethlehem. Maria saja hamil, itu suatu hal yang luar biasa. Yang ada perempuan yang ada laki kong hamil, kecuali Jane. Jane hamil, dia bilang, Papa ini Roh Kudus. Papa bilang, tidak ada itu. Papa tahu cuma Maria. Memang tidak masuk akal sekali. Masa wanita, tapi Maria itu hamba Allah. Dia bilang, Maria, jangan kau takut. Roh Allah akan menaungi rahimmu. Menaungi kok kalau bahasa asli. Roh Allah mau baforo akan. Sama dengan telur, kalau Allah baforo akan. Mau jadi. Amin. Di dalam Kejadian dikatakan bumi ini, roh Allah melayang-layang. Dalam bahasa asli, roh Allah baforo. So, kalau roh Allah baforo akan ele bumi besar, apa Tuhan bilang jadi ini jadi. Apalagi cuma nganape puru Maria. Kalau roh Allah turun, dia baforo akan. So, itu Maria langsung bilang, oh Tuhan, jadilah kehendakmu. Karena dia tahu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke. Saudara, dan dinubuatkan oleh Maleaki, dinubuatkan oleh Alkitab, Maria yang perawan ini, walaupun dia tinggal di mana dia tinggal? Nazaret. Dia kalau Nazaret itu di sini. Siapa yang pernah ke Yerusalem? Dia akan melewati Yerusalem untuk datang ke Bethlehem. DP jarak sekitar 70-80 kilo. Saudara lihat perbuatan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika dia lahir ke sana, Tuhan panggil untuk membuktikan bahwa dia Allah. Malaikat panggil para gembala. Shhh. Datang. Datang gembala. Lihat, untuk menyambut kelahiran Yesus, untuk membuktikan dialah Alfa Omega, malaikat pun digerakkan oleh Allah mematuhi. Amin. Mari itu masih belum terlalu dahsyat. Mari yang kita heran, dia ada panggil orang Majus. Karena jarak Bethlehem dengan orang Majus, jaraknya 700 km. 700 km. Kong apa nih orang Majus sudah datang? Ini orang Majus sudah datang bukan kelas pasar.
Itu level raja. Salah satu namanya Raja Casper. Siapa kita tahu dia level raja? Karena waktu orang datang mencari Bethlehem, orang bertamu pas apa? Papala atau bertamu ke Raja Herodes? Tentu orang level rajanya, ada pala bertamu para raja. Lihat. Orang bertanya. Yang membuat kagum, brother, bagaimana Tuhan dah panggil orang? Alkitab cuma ada bilang, dia dah panggil dengan orang dah melihat apa? Bintang. Kalau menurut Brewer, ini bintang ini ada tangan kong panggil. Maksudnya siapa dan orang boleh datang? Ayo, coba pikir dulu. Ini bukan sama dengan tumeong di toko panggil-panggil begini. Ini bintang benar. Mengapa? Ini terang mau melihat alam semesta harus sujud. Dia boleh atur, apalagi cuma nganape makan, minum, deng tulang rusuk. Ternyata, ini kok begini, teologi liberal, itu orang-orang yang pandai, kong dorang mau hapus-hapus nih Alkitab yang menurut dorang sudah masuk dengan logika. Hapus juga kita ganti. Dorang sukses tanda-tanda abu-abu. Salah satu yang dorang tandai, penciptaan manusia terbuat dari debu tanah. Dorang gak setuju. Karena tentu dorang coba-coba tanah lihat, dorang gabung-gabung, tiup-tiup di mulunya jadi. Masa manusia diciptakan dari tanah? Pada setelah ilmu pengetahuan maju, ternyata benar. Unsur-unsur yang ada di tanah, itu sama dengan unsur daging. Sama. Cuma beda sana anorganik, di sini organik. Anorganik diambil Tuhan, unsur-unsur yang ada di tanah ada, Tuhan hembuskan jadi organik. Tetapi unsurnya ada, sama. So itu, biar ngana habis mandi, kau masuk di ruangan AC 3 hari jangan mandi, memuncul tuh daki tanah. Betul tidak? Coba cek ini orang-orang dari Tondano dari pagi belum mandi. Biar orang naik oto AC, mau badaki itu apalagi di celah-celah begini. Karena tuh orang dari debu tanah, amin. Nah gitu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya terbantahkannya jadi hapus. Termasuk yang kita biasa khotbah tuh matahari, itu jumlah keturunan Abraham kita sama dengan bintang di langit. Orang bilang hapus itunya betul. Ini keturunan Abraham. So banyak sekali nih tuh bintang cuma sedikit. Ini di tahun 40-an. Karena di tahun 40-an, kalau orang hitung bintang di langit cuma berapa? Lihat yang mata. 2024. Coba hitung pada diri asal langit terang 2024. Makanya waktu dorang hitung 2024, dorang bilang keturunan Abraham seperti bintang. Bintang cuma 2024. Siapa nih manusia sobaku susu? Soalnya betul ini. Kon terjadi penemuan teleskop Hubble. Dia temukan teleskop yang bisa melihat jarak yang jauh. Ternyata miliaran. Baru dia temukan kumpulan yang namanya susu kayak Milky Way. Itu sudah jutaan. Kontu bintang besar-besar. Jangan sama dengan tanda tanya di Tondano, Oma tuh bintang besar sama dengan apa? Dia bilang sama dengan pesawat. Mar Oma dulu kesian seumur 80 lebih. Mar kalau orang kau bilang sama dengan pesawat memang tak bolos ini waktu sekolah. Tuh bintang di sana, DP besar sis, ada yang 200 kali lebih besar dari trompet bumi. Jadi 200 bumi kasih masuk di bintang itunya fall. Banyak sekali. DP banyak begini, DP banyak sama dengan apa? DP banyak sama dengan pasir pantai isi di satu karung beras. Pasir-pasir itu sama dengan bintang. Jadi kalau bumi ngana cat silver, kong gabung di satu karung, kong ngana campur, kong ngana cari akang dulu nih pasir silver. Begitu kalau ngana ke jagat raya, kong mau mencari bumi, nyak mau baku dapat. Banyak sekali. Mar Allah kita mengatur semuanya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kong tahu enggak bagaimana dia memanggil orang Majus? Penelitian di sekitar tahun 80-an ditemukan. Karena nih Kristen liberalnya semua hapus ini. Dusta, bintang papangi orang. Ternyata diundur. Ini kan kalender boleh undur. Peristiwa apa yang terjadi di rotasi bumi? Ternyata ada terjadi gerhana. Jadi begini, kalau urutan tata surya, misalnya ini matahari. DP urutan bagaimana kok? Yang pakai kacamata. Kalau ini matahari, kong paling jauh kan Pluto. Jangan anak SMP yang lebih tahu
smart orang itu so lupa kadang-kadang kan. Orang cuma tahu dolar, euro. Misalnya ini matahari, planet terdekat itu namanya Merkurius. Merkurius, Venus, Bumi. Baru Mars, baru Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, dorang itu tidak punya cahaya, dorang cuma punya cahaya dari matahari dipantulkan. Ada suatu planet, jadi sesudah matahari, Merkurius, Venus, Bumi, misalnya ini matahari, Merkurius, Venus, Bumi. Sesudah Bumi, ada apa? Mars, Jupiter, Saturnus. Tuhan dah bikin gerhana. Lihat ini Bumi. Di sini, orang-orang di Persia waktu itu, dorang dapat lihat ada gerhana. Planet yang terbesar, Jupiter, dia menutupi planet Saturnus. Dia tutup begini. Jadi dapat lihat gelap, tutup. Nah, orang kan orang-orang yang percaya nama-nama planet itu simbol dewa-dewa. Jupiter. Makanya waktu saya ke Brussels, itu banyak patung-patung yang menggambarkan dewa-dewi dengan nama-nama planet. Jadi ternyata ada gerhana, kalau ini bumi, ada planet besar yang namanya Jupiter, kong di belakang Saturnus. Kong tapele, dia ada pele. Jadi itu di belakangnya ada palia, gelap. Karena ini planet di belakang ada cincin, DP cincin itu bercahaya sekali. Jadi sama dengan ada bulatan hitam, kok ada cahaya melingkar. Itu kote DP arti bagi dorang. Pemimpin besar karena planet besar. Kemudian ada semacam mahkota cincin yang dimakotai, yang DP maksud raja. Jadi menurut ahli-ahli perbintangan waktu itu, DP arti pemimpin besar, raja pemimpin telah lahir di Palestina. Makanya raja-raja ingin membuat hubungan bilateral, multilateral. Waktu Jokowi jadi, enter Amerika datang. Makanya dorang membawa peti untuk bersahabat. Itulah dorang berjalan 700 km. Maria dan Yusuf masih di Nazaret. Karena dorang kan cuma 70 kilo. Dorang sobat jalan lebih dulu. Itu notu bumi menceritakan perbuatan besar Allah kita. Masa cuma nganapi pasangan hidup dengan makanan, bikin malu Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oke. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah kita, Allah SWT, pencipta alam semesta. Sejarah pun tidak bisa membantahnya. Amin. Tidak bisa sejarah. Kita belajar ortodoksi. Kita belajar tentang ortopraktis. Kita belajar tentang ortolabial, tentang sejarah. Karena kita pelayanan ke orang Konghucu, ke orang Buddhis, ke orang ateis, ke para muslim. Orang boleh cuma berbicara, paham kekristenan orang. Orang harus belajar semua. Makanya gereja harus jadikan jemaatnya anak laki-laki yang kuat dalam iman, punya fellowship dengan Tuhan. Kalau panggil Yesus bastrom, jangan panggil dia kekasih bastrom, mari Yesus bastrom. Dia pegang dia kekasih kuku, dia bastrom. Yesus dia panggilnya bastrom. Ini yang tidak beres. Belum sampai pada kebenaran hakiki. Karena maksud Allah menciptakan manusia untuk terjadi fellowship. Jadi kalau ada Kristen coba bastrom dengan burung doyot, bastrom dengan dia kekasih, itu Kidung Agung kan itu sebenarnya parameter. Ketika Allah memulihkan hubungan manusia dengan Allah, Anda mengalami bukan saja relation, tapi Anda mengalami fellowship yang bisa dirasakan. Coba waktu wakuncar. Wakuncar biasa hari apa dulu? Sabtu toh Kang. Coba Ci, kalau kok mendarat jam 7 malam, kok mau suka pulang jam berapa? Pagi kalau pagi toh. Kecuali dia lesbian homoseks. Selama dia laki-laki normal, mar heran Kang, padahal itu bahasa abis sonintang mau cerita apa? Itu atmosfer hadirat kekasih itu kuat. Betul enggak kok? Ya, maksudnya nih cerita lucu ini, kira-kira orang dengan Tuhan bastromnya. Kita bercerita dengan Pak Kiai. Tentang Pak Kiai. Kalau kebenaranmu bisa menghubungkan kembali hubungan yang telah putus antara Allah dengan manusia, berarti sekarang Pak Kiai sudah bastrom dengan Tuhan. Kalau orang salib Yesus menghubungkan itu artinya, maksud Allah menciptakan manusia menggantikan posisi malaikat supaya ada fellowship yang intim, sudah kembali. Kalau kita Pak Kiai, orang-orang Kristen, dia panggil Jesus. Come stay ke command. Lasten ke command. I love you.
Jesus, I love you. Dia bastrom. Kita so nyendak rasa berhenti. So itu ada hamba Tuhan bilang, sampai 2 jam apa jam nyendak rasa berhenti. Ada cuma jago bertapa, coba keram-keramarnya pernah bastrom. Kalau orang Hindu, kalau mau suka bastrom, mesti puasa sampai jenggot bertumbuh. Kalau Kristen tidak perlu. Kalau ngana memang anak Allah, ngana telah menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ngana panggil dia Jesus, I love you. Jesus, ini lagu ini mau ulang dari ref, DP dinamika tempo bagi bukan cuma dinamika tempo kaset. Pujian profetik sampai DP pukulan ngana mau kuti keras di basteng melodi, itu roh yang kasih. Makanya sebenarnya pujian yang dahsyat, pujian profetik, Allah duduk di atas pujian umatnya. Tapi bukan sadah, pujian baru, tehila. Dari roh yang lahir. Dia pegang-pegang. Itu orang sembuh tidak perlu tumpang. Makanya pemulihan pujian penyembahan yang akan dipulihkan Allah adalah pujian profetik. Itu orang mesti. Kata orang kalau ibadah, nggak perlu tumpang tangan. Orang ada roh jahat itu lempar sendiri. Karena begini, kalau ngana kasih tanpa dulu di tempat ini Jokowi ngana undang, 1 minggu sebelum Jokowi datang, intel-intelnya sukses bersih di area ini. Kalau ngana undang Allah di atas segala raja dengan pujian yang dahsyat, intel-intel surga sudah datang merantai dengan rantai besi semua orang kuat. Mazmur 150. Bagaimana ngana ele memuji orang semanganto? Kalau dia memang nonton bola atau belum lahir baru lain cerita. Ada orang yang semangat dari rumah, masuk pujian serasa tidur. Ini tanda-tanda. Mari kita kok rata-rata lihat, oh kesian Tuhan. Cuma bicara pemulihan-pemulihan profetik. Makanya Pak kita, tapi anak-anak pelayanan itu pelatih-pelatih. Paduan suara, dorang tuh pelatih, dorang juri sampai tingkat internasional. Mari kalau main musik tanya kasih. Karena dorang cuma menampilkan skill. Lebih baik ada tapi anak di sini, gubernur Pecucu itu. Dia memuji Tuhan cuma pakai sapu lidi. Hadirat Tuhan turun. Tuhan lihat hati. Dan ini harus dilatih. Harus dilatih. Amin. Tehila. Pujian baru. Beda kok tehila dengan sada. Ada ini pengantin baru. Dia puji-puji kepada pemain tua. Pengantin baru kan. Bapak masa dia bilang, ini baru istriku. Tahu juga perempuan kalau dia puji. Memang lagu so bilang-bilang gombal kalau laki-laki bawa puji. Baru dong percaya. Memang perempuan itu gampang diperdaya. Mar bukan anak-anak Tuhan yang dunia. Laki bilang, ini baru istriku. Sudah cantik, wajahnya bagaikan bulan purnama, bodinya bagaikan gitar Spanyol, pinter masak lah. Udah oleh BGR perempuan. Mar dia lihat ya, tapi laki ini biasa yang gak cerewet sekarang pelancar nih kata-kata. Dia curiga, dia hoba belakang, dia baca-baca. Bodimu bagaikan gitar Spanyol, wajahmu, langsung dia istri rasa-rasa mau garo. Pujian tadi yang baca-baca itu cuma suruh-suruh, termasuk song leader bilang, lebih semangat lagi. Itu namanya sadah, cuma suruh-suruh. Pujian baru tehila, I love you. Kekasih, benar-benar aku sudah melanglang buana, cintaku hanya padamu. Kalau dia tengok ke belakang, ini tuh tehila. Tidak ada udang di balik batu. Ini tuh Tuhan dia duduk. Cuma kok orang bahasa di Indonesia kurang. Orang tahu jo Allah duduk di atas pujian. Padahal pujian itu tidak disebut sadah, tetapi ditulis dengan tehila. Demikian pemain musik. Kita lebih baik bukan di sini, di sana sini. Kita lebih baik main gitar sendiri. Karena paling susah kalau ada pemain keyboard, ada pemain drum, mau dapat tuh itu susah. Tidak gampang. Mari usahakan, orang kejar itu. Orang kejar. Kalau itu datang, Allah duduk di. Kita punya seorang mitra yang mengajarkan kita firman dari Amerika, namanya Lamar Bosman, pemimpin Integrity International. Di masa pemerintahan Clinton, setiap kali ada masalah kriminal di California, cuma mau panggil DP vokal group. DP vokal group kalau sama nyanyi. Oh pokoknya tinggal kriminalitas turun. Bahkan pernah terjadi orang menyanyi di sebelah kuil Buddha yang sudah ratusan tahun. Ahli-ahli sipil, nah seperti Pak John ini ahli sipil, dia yang desain Lipo yang desain. Ahli-ahli sipil tahu bangunan ini seharusnya 200 tahun serubuh. Siapa nyanda? Ada kote roh jahat botak-botak yang bertahan.
Kong orang menyanyi, sekitar 100 meter. Orang menyanyi, tahu pujian apa? Pokoknya Lamar Bosman katakan, dia menyanyi pujian Tehillah. Like, hey, Tastrahai, lagu baru itu dari roh, bukan kaset-kaset baru. Ya enggak salah pakai kaset baru, mar bukan itu saudara. Lagu baru itu lagu Tehillah, spontanitas dari dalam. Allahku dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaan. Satu itu diiringi dengan kehidupan yang tidak khawatir. Karena namanya Allahku dahsyat. Pikir-pikir, maka apa besok? Ini teori. Nah, Lamar Bosman nyanyi, tiba-tiba bunyi. Hancur tuh kuil Buddha. Ternyata dia ada bertahan di atas 200 tahun karena ada roh jahat pegang. Jadi ada kuasa dalam pujian. Satu saat dia punya seorang tim vokal grup, seorang dokter. Dia ada pelayanan di pedalaman Afrika. Waktu dia masuk pelayanan kesehatan di suatu suku di Afrika, dia kepala suku sombong. Kepala suku bilang begini, halo dokter, tidakkah dokter tahu Allah kami, dewa-dewa kami hebat. Kalau saya panggil dewa saya, satu dewa datang. Kalau yang lain panggil, baru dia kumpulkan 2.000 penduduknya, kong bersemedi. Bersemedi, buka baju. Orang mulai menyembah. Dia mau demonstrasi Pak Dokter. Sekitar 10 menit, hadirat setan turun. Kong suruh lewat 2 perempuan. Ini kisah nyata. Lewat 2 perempuan. Ini 2 perempuan lewat di antara 2.000 penyembah. Itu 2 perempuan langsung terbang. Si kepala suku bilang begini, karena tidak melihat. Tapi inilah 2.000 roh yang dipanggil oleh 2.000 orang mengangkat wanita itu. Oh, dia banggakan. Kemudian dokter bilang, sudah, boleh kita mau panggil tapi Tuhan. Kalau dia setahu, kalau dia panggil DP Tuhan, intil-intil kerajaan surga mau datang lebih dulu. Dia mau rantai dengan rantai besi ini orang kekon, dia bagi. Haleluya. Begini dia bicara mulai. Kau lah dahsyat. Izinkan sampai roh ambil alih. Jadi yang langsung stop bahasa roh. Haleluya. Kami stay command. Praise the Lord. Haleluya. You are everything for us. Haleluya. Jesus, I know you are here. Aku tahu kau ada di sini. Ya 2 menit, rubuh tuh 2 perempuan ciri. Karena ini pujian ini memberikan tempat duduk. Dan intel-intel surga sesuai dengan Mazmur 150 datang merantai dengan rantai besi semua orang kuat. Ada kuasa dalam pujian. Kembalikan kuasa itu. Dinyanyikan oleh orang-orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan kelahiran kembali. Dinyanyikan oleh orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Manado penuh di kemuliaan. Amin. Amin. Lahirkan keturunan ilahi dari keluarga Allah. Keturunan ilahi itu bukan karena anak orang Kristen, karena anak, bukan. Anak laki-laki yang kuat. Karena harus jadi gambar dan serupa Allah, dipertemukan, diberkati oleh Tuhan baru lahir. Maka anak-anak tersebut dia akan menggoncangkan negeri. Dan Anda ada upah kalau melahirkan anak laki-laki yang kuat. Upahmu besar dalam pemerintahan Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi kita sekarang sudah melihat bagaimana kekuatan Allah kita. Ini saya ceritakan saudara, karena begini. Tadi orang sharing dengan hamba Tuhan di Tondano. Bahaya sekali orang Kristen kongnya tidak bertumbuh. Orang Kristen kong khawatir terus. Itu bahaya brother. Karena begini, kalau ngana orang Kristen yang tidak bertumbuh, khawatir terus, Tuhan yang mau kasih. Memang waktu kecil Tuhan demonstrasikan DP kuasa. Ngana cukup punya kesadaran iman, Tuhan kasih apa ngana minta. Tetapi ketika engkau mulai dewasa, Allah mau engkau berkriteria. Kriteria hati, kriteria visi, kriteria misi. Ngana harus tahu visi unity. Ngana punya hati murni. Ngana harus tahu kebenaran-kebenaran yang akan membawa unity. Itu kriteria yang Tuhan minta. Kalau ngana tidak bertumbuh, ngana bolak-balik di pelajaran dasar, ngana akan kekurangan testimoni. Lama-lama, ngana mulai apatis, mulai kurang percaya. Kalau Allah itu dahsyat. Cuma malu cerita. Karena orang kasih yang orang Kristen. Malu, terima juga apa adanya. Padahal ngana hati mulai cium. Masih ada dia nyata. Masih ada. Mar lama-lama, ngana bisa murtad. Coba tolong lihat dulu ayatnya di dalam Matius
Ibrani pasal 5. Haleluya. Ibrani pasal 5 ayat terakhir. Makanya, puji Tuhan Anda sudah mengenal Yesus. Tetapi mari bertumbuh, brother. Mari bertumbuh. Anda harus terlepas dari kekhawatiran. Mari bertumbuh. Orang lihat dulu ayat-ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat terakhir. Haleluya. Ayat berapa? 11, coba. Ditinjau dari sudut waktu. Ayat 11, ayat 11. Coba ayat 10. Ayat 12, ayat 12. Minta tolong. Nih, lihat ya, perhatikan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Berarti ini Kristen memang selama. Menurut dia somatam. Tetapi Alkitab bilang, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok atau asas dasar dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi bukan uturan waktu. Biar ngana lama kesiang brother. Ngana bisa disalut orang karena ngana setia. Mari itu kebenaran, dia nak mau bertumbuh begitu. Ngana harus makan, ngana harus mengikuti pola Allah, ngana harus bertumbuh, ngana tidak boleh jadi bonsai. Ngana mesti bertumbuh, kalau bonsai tanaman mahal. Maka kalau Kristen bonsai murah sekali. Itu hanya dia pakai. Ngana mesti bertumbuh. Oke, lanjut. Lanjut. Coba. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Termasuk jemaat Korintus itu anak-anak. Walaupun mereka tidak kekurangan satu karunia pun. 1 Korintus pasal 1 ayat 7, 8, 9. Tapi kamu masih anak-anak. Karena ada iri dengki dan persaingan di antaramu. Itu menunjukkan kamu masih anak-anak butuh susu. Jadi kedewasaan jangan ukur dengan karunia. Karunia beda. Eli orang baru bertobat kok dia bisa kasih penglihatan. Coba tanya petape anak-anak pelayanan ini. Dorang masih SMP sudah dipakai semua. Tanya misalnya petape istri. Anda tanya sekarang, Tuhan jawab sekarang. Karena dengar langsung suara Tuhan. Si sajak saya lari dari pengusaha. Karena pengusaha sudah tanya-tanya sama yang dukun. Begitu. Padahal karunia tidak untuk itu. Karunia untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan tidak akan disajikan kepada orang-orang yang punya motivasi yang tidak benar. Saudara kasih dalam Tuhan, masih anak kecil. Terus, kita sedang nyak balia jam. Tolong kode-kode akan deng kaki kalau suka kelewatan. Bro, yang pakai dasi kuning, jo, kasih begini sedikit, 5 menit, jo, kira-kira. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terus, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. DP maksud tinggalkan, bukan nyenak pakai. Dari asas keselamatan, pertobatan, bertumbuh. Tahu Injil keselamatan, sekarang beralih ke Injil kerajaan. Dari kusu-kusu menjadi Petroes, Simon kusu-kusu menjadi Petroes karena mengalami pewahyuan Allah, jangan berhenti jadi Petroes. Petroes hendaklah menjadi batu hidup, hendaklah batu hidup digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada perabot yang digunakan untuk maksud kurang mulia, ada yang mulia. Barang siapa menyucikan diri dari yang jahat, dianggap layak untuk digunakan untuk maksud yang mulia. Ada pertumbuhan. Jangan bale-bale di pertobatan. Bertumbuh, saudara. Nah, karena kalau tidak demikian, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Bale-bale di situ. Terus, sebab itu mari, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal itu benar, tapi itu dasar. Allah panggil orang untuk berubah. Orang maju, menyatakan kasih. Kalau Allah berkati orang kaya, kaya rela jadi miskin. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut Anda jadi miskin. Jangan akan miskin Anda. Asal ngana pemberian bukan ada udang di balik batu. Ada orang hanya bisa memberi ke anak kandung. Padahal Tuhan serupa definisi. Definisi kasih adalah, definisi keluarga Allah bukan satu marga. Semua yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat lahir dari Allah. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 dan 2. Kalau engkau mengasihi Allah yang melahirkan, kasihanilah semua yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Kau untuk kasih ada level. Pertama ngana mengakui ngana pe saudara so bukan satu marga,
Tapi semua yang mengaku Yesus. Kedua, belajar bertanggung jawab. Ketiga, rela jadi miskin. Kalau rela jadi miskin, bapak-bapak dunia banyak. Biar bapak-bapak mah boleh, dia suka DP anak lebih hebat dari dia. Mar persoalan sekarang, banyak bapak rohani, kakak rohani yang tidak begitu. Dia takut sekali kalau ada jemaat yang miskin mau lebih kaya dari dia. Ini salah. So itu orang mesti belajar bapak jasmani. Itu lagu bilang begini dang, seperti bapak jasmani sayang anaknya, demikianlah Bapa di surga mengasihimu. Jadi yang dimaksud bait pertama itu belajar bapak jasmani. Bapak jasmani, lihat kalau dia suami istri cuma tamatan SMP, ya nak mungkin dia bilang, hei anak-anak dengar, Papa solia di televisi, kalau ngoni mulai berpandai dari Papa, ngoni saketut-ketut akang Papa. So itu ngoni, ini boleh lewat Pak Mama dan Papa. Papa mewah cuma SMP kelas 3, ngoni paling tinggi kelas 2. Ya ada Papa Seno begini kan. Itu Bapak Pamabo, orang Sangir Gorontalo. Pokoknya ngoni, ungke, usi, mesti jadi dokter. Masa di Unsrat. Papa kira murah, baru mau masuk 100 juta, 200 juta belum buku. Ungke, nganin tahu dang nih Gunung Karangetan ini Papa punya? Lihat tuh Papa Mabo, dia tetap kasih spirit anaknya lebih dari orang. Amin. Mari yang kita heran Papa rohani. Kalau ada jemaat lebih hebat dia bisa cemburu. Ah Tuhan, dia bisa cemburu. Pak Pendeta tapi anak muda, kasar. Oh ya, puji Tuhan. Pak Pendeta, so banyak pendeta ada bahot Bapak dia. Cuma dia mau bilang dengan pendeta, nggak baik. Dia cuma sontong begini, langsung aja jalan. Kali pendeta bilang, amin. Aduh, Marso mau bersaing dengan kita dia ini. Masih jauh kasihan. So itu keluarga Allah itu sebelum menyatakan kepada dunia, nyatakan dalam komunitas sel dulu, bahwa yang di muka nganape mata, biar ngana lurus dia keriting, dia nganape saudara. Komunitas sel tempat simulasi. Bukan cuma mempraktekkan karunia. Tempat simulasi kasih persaudaraan tulus ikhlas. Tinggal dengan kita itu lebih dari 20 orang, 30 orang di rumah. Kita bukan orang banyak uang. Tapi kita backing semua yang mengakui Tuhan sama dengan Tuhan. Yang mau habis, brother. Pernah dengar tuh Alkitab bilang hukum ekonomi surga? Ada orang berhemat luar biasa sampai muncul kuntiran. Tetapi habis. Tapi ada orang menebak, bertambah. Kita lakukan ini ketika kita kintalnya tidak ada. Rumahnya tidak ada. Usahanya ada. Walaupun kita semua melayani. Tuhan buka rahasia keluarga Allah. Siapakah keluargamu? Semua yang mengakui Yesus Kristus. Oh Tuhan. Mari kita dapat tolong Tuhan. Baru tolong tapi anak 7. Punya ada tapi anak kok 7. Oh Tuhan. Mau tambah ini. Tuhan bilang ngananin tahu ekonomi kerajaan surga. Ngananin tahu prinsip hamba yang setia yang dipercaya Tuannya. Hamba yang setia dipercaya Tuannya. Dipercaya untuk memberi makan saudara-saudara. Nggak mau habis. Oh Tuhan, kontak mulai pertama tahun Tuhan, lama-lama kita mulai. Justru kita semakin banyak menebar. Tak bayar tapi anak sekolah, tak belajar kuliah, kita tolong dengan cara itu. Tinggal di rumah 40, bahkan di kota wisata Jakarta yang biaya hidup tinggi. Kita mau kasih makan 40 orang lebih setiap hari. Menyenak terima persembahan. Tuhan, tapi tambah terus. Tapi tanah ele tanpa kincing, papa mantu bilang yang tidak dapat backing. Sekarang tapi tanah super tambah 1 hektar, 2 hektar, yang sekarang ada sekitar 370 hektar. Mari kita jadi sombong kong so beli mas kong gantong di idong. Tuhan so tanggulangi tapi hati ambisi. Karena firman Tuhan menanggulangi aspek positif. Berkat diberikan, dia menanggulangi aspek kekosongan. Biarlah orang mau kasih karena sudah mau. Yang Anda cintai hanya kebenaran. Kekayaanku Kristus. Amin. Kekayaanku bukan harta, bukan mercy. Kalau ngapain mercy dapat sita, tadinya ngana pede, angka-angka rambut di ibadah.
setelah Mercy dapat sita, ngana jadi keriput. Mar kalau ngana pe harga diri Yesus. Amin. Itu saudara kasih selamat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai kita punya usaha. Dari satu, sempat kita menemukan 21 macam usaha. Dan tahun 2009 Presiden menghargai kita sebagai perusahaan terkreatif di Indonesia. Kita dapat penghargaan produktivitas tingkat nasional di Istana Negara, dan kita sering mewakili Indonesia ke mancanegara untuk investasi kerajaan Allah. Pabrik solar pertama Indonesia Timur Pak kita. Kita bisa bikin rumput jadi etanol. Ini orang kadang-kadang bilang, Pak Sompi dari mana? Dorang yang tahu, takut akan Tuhan, pemberontakan pengetahuan. Tuhan saya turun. Dokter-dokter dari Unsrat Kimia segala macam datang bertanya. Ini Tuhan, saudara. Begitu. Dan dia muliakan, mari kita jadi sombong. Kita ganti hak sepatu. Kita skop-skop orang. Pak Tuhan kok gampang, brother. Tuhan suka anak kaya. Mari dia mesti lihat, kalau anak kaya mau jadi sombongnya. Tuhan tanya Pak kita, hambaku, kalau anak punya anak cewek, anak suka pasung atau biasa-biasa? Oh, kita cepat jawab. Mari kalau orang tahu firman, dia bilang, pasung no Tuhan. Kita nyanda, kita kasih pertimbangan. Kita bilang, Tuhan, kalau dia pasung, kong dia berdosa. Kalau dia pepanta aduhai, kong dia bikin orang jatuh. Lebih baik dia tepos. Tuhan, hambaku, kalau ngana punya anak yang suka kaya, tapi tergantung Tuhan. Kalau tapi anak kaya mau jadi sombong, jangan Tuhan. Karena bagi Tuhan, memuliakan orang gampang. Kita kok buktikan, kita cuma dapat lihat Cina, Marton saya asli. Tapi maksud begini, kalau Cina dia bilang habis ada itu. Di ujung pandang 20 tahun lalu, Pak Yohanes Tumbelaka, seorang gembala GBI KCR Filipi, kemudian mereka datang minta tolong anak-anaknya yang kaya, berdoa. Pak Pendeta Kesiang Sompi, berdoakan orang. Sampai uang sudah habis. 20 tahun lalu, tinggal 5-15 juta di bank. Kaget, orang tuan saya enter habis, orang dapat lihat gagal. Manado no, menang nampang doang tuh. Biar sahabat utang, jangan kelaksi. Tersinggung orang. Kong kemarin kita melayani di kota wisata ya, Cibubur. Terus terang di kota wisata itu rumah paling murah 1,5 miliar. Ada tapi anak pelayanan rumahnya ada 8, ada 9. Rumah-rumah di atas 6 miliar. Pak begini tuh Ibu, Pak Pendeta mari kesiang di rumah yang sederhana ini. Pak Pendeta kesiang. Kita tanya berapa rumah sederhana ini? Ya 4 miliar. Oh Tuhan, orang tipe BTN 36, puji Tuhan. Orang nih anak-anak yang Tuhan utus di sana. Orang kira orang di rumah. Ini orang-orang yang gambar diri salah. Amin. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, terang harga diri Yesus. Ini benar-benar terang harga diri Yesus. Jadi Allah itu sangat mudah mengangkat orang. Memang dia suka kok angkat orang. Dia suka kan kalau diberikan terang dalam hidupmu, Zoe, hidup kekal itu, dia mau kasih di atas gunung. Biar orang rendahkan, tutup dengan gantang, kasih di bawah tempat tidur, dia mau angkat. So, itu jangan balas kalau orang sedang fitnah. Jangan pernah balas. Karena barang siapa direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini benar. Ngana mau bela diri. Ini bukan politik. Ngana mau bela diri, ngana tidak sedang melakukan prinsip kerajaan. Dan kalau ngana bela diri, bukan musuh motoki ngana. Tanganku yang akan menurunkan kau. Ini berdosa kalau saya berteori di sini. Saya sedang mengimpartasi kebenaran supaya orang menjadi generasi yang memberi dampak dan menggoncangkan negeri. Percaya, saudara. Orang harus saling berkomunikasi. So itu berikut kasih kesempatan. Ya, aku pahami persembahan kita. Kasih. Kata orang mesti baku isi. Amin. Ini boleh cuma gembala terus, mohon maaf Karena melatih orang kudus sampai bisa melayani tidak mudah diombang-ambingkan. Rumusan Allah menempatkan 5 jawatan. Nggak bisa. Bahkan melalui proses Allah, Bapa melalui 7 karunia motivasi memperbaiki engkau. Yesus memberikan pemberian 5 jawatan, Roh Kudus memberikan 9 karunia roh. 9 karunia roh bekerja dalam jemaat. Makanya kalau ngana suka maju, ngana harus diimpartasi oleh 5 jawatan, ngana harus kembangkan talenta pemberian Bapa, dan ngana harus menghargai pembangunan lewat tubuh Kristus. Jangan ngana bilang kita butuh ngoni. Salah ngana. Ngana akan pernah bertumbuh. Amin. Ini prinsip.
Makanya kalau gembala terlalu fanatik, dia bilang dia 5 jawatan, koreksi-koreksi sedikit. Karena kalau gembala itu seorang guru, dia cuma impartasi pengajaran guru. Nanti ngoni itu jadi jemaat yang segode-gode, marbatani. Karena terlalu panik. Maka kalau keman jemaat, jubah penginjilan, ngoni mau jadi jemaat kurus. Karena selalu pergilah, beritakanlah, sunya jak semakang sampai kurus. Saudara, mesti diimpartasi 5 jawatan. Ini rumusan Allah. Ini yang saya sampaikan, harus mengerti. Kalau nyandanya ini menjadi orang Kristen yang cuma datang, duduk, dengar duit, dengkur. Tidak. Karena hanya diimpartasi oleh satu warna. Sedangkan membesuk orang sakit, ini boleh cuma satu orang. Coba bayangkan orang sakit yang membesuk orang-orang profetik kenabian semua. Mau stres nih orang sakit. Karena ketika dia nyabai, dia bilang ada kuasa kegelapan. Satu lagi kenabian, dia bilang, datang besoknya baik. Bro, coba ingat-ingat, jangan-jangan di tempat tidur pasti ada simpang. Karena kenabian pewarna begitu. Makanya mesti ada tim, satu profetik, satu yang punya karunia menasehati. Oh brother, wajarlah. Biar itu kuat, biar melayani Tuhan lama. Ingat-ingat tuh jam makan. Karena orang pelambung ini setiap 4 jam mengeluarkan asam yang sangat keras. Kalau nyak kasih makanan, dia kikis lo tuh lambung. Luka ketemu. Sedapnya dengar, jangan tuh cuma bilang ada kuasa kegelapan. Itu pun tidak cukup. Mesti ada karunia berbelas kasihan. Ya kesian, cuma itu yang orang boleh bikin. Kenapa? Semoga meringankan. Karena orang sakit dia bapak itu udah berapa nih mau bayar. Lebih sakit dia. Mesti ada karunia berbelas kasihan, amin. Kalau nyana orang sesuka sakit, yang penting COVID. Tinggal mau lapor kuat, sakit karena COVID. Bisa dapat gratis. Nah gitu, ambulan gratis. Jadi saudara, ini dapat dengar bagus, saya dengar begitu. Orang harus membentuk komunitas, supaya dalam komunitas jangan sembarang komunitas. Bukan cuma komunitas curhat. Bukan komunitas curhat ya, jangan salah. Komunitas yang memenuhi 1 Korintus pasal 14 ayat 26, yang mengalami 1 Korintus 12, perlengkapan roh, yang mendapatkan dasar kasih untuk menerapkan karunia pasal 13 dan praktek pasal 14. Karena karunia di situ bukan karunia cerewet bawaan. Memang dapat dari Tuhan. Bermazmur bukan karena suara gagah, tapi dorongan spirit. Begitu saudara. So itu di situ wanita-wanita dilarang berbicara. Bukan wanita yang boleh bicara, karena wanita ini kok cerewet. Orang tuh yang senang-senang arisan, kenapa orang laki-laki yang senang arisan? Karena orang ini mau tuh cerewet-cerewet begitu, terus suka nalar kuat, yang menghasilkan doi kuat begitu. Mar dorang, no kalau kasih biar dorang di komunitas ibadah, jadi wanita nih mulai bawa ngana natural, ngana harus mengalami roh yang memberikan hikmat marifat, dan ngana menyalurkan itu kepada jemaat. Itu saudara, itu tuh mesti dibentuk, bukan komunitas curhat. Baru orang diperlengkapi. Mesti backing semua itu. Saudara, masih suka kita. Masih suka kita 3-4 jam lemar. Kita semua sependek. Kata aku jangan semua lupa yang lain. Padahal sebenarnya belum esensi yang benar. Belum semua. Tidak apa-apa. Yang penting so sentil. Mudah-mudahan dapat kesempatan berikut ya. Jadi keluarga Allah itu sonyak salah DP nama. Yang penting dipahami. Karena ketika Allah merencanakan membangun bangsa yang kudus, yang digambarkan dengan batu yang besar, yang menghancurkan kerajaan Babel Nebukadnezar, Medi Persia, Yunani, Romawi baru, batu besar, itu bangsa yang kudus, dia akan ditegakkan. Itu dimulai dari keluarga. Makanya di Taman Eden, Allah membentuk keluarga. Mari keluarga Allah. Dua-dua keluarga Allah dimulai dari individu. Laki-laki harus jadi orang yang bagus, istri juga orang yang bagus. Baru kawin, diberkati lahir keturunan ilahi. Makanya pranikah penting sekali. Jangan cuma dia lihat hidung dan kulit, jangan. Dia mesti berkriteria serupa dengan gambar Allah. Gambar Allah sudah dirusak, tapi dipulihkan kembali dengan kedatangan Yesus. Mesti pastikan. Karena kawin itu sama dengan bikin telur dadar. Karena laki-laki hamba Tuhan yang murni, karena kawin yang perempuan telur busuk,
cuma menang idong deng kuli deng body, marnya nak lahir baru. Ini telur daga deng telur busuk, kong campur kong dadar, busuk semua. Makanya salah satu tanda apakah orang ini Tuhan kasih pasangan hidup, Nana mesti pastikan dia mengalami kelahiran kembali dan dapat pemeteraian Allah. Pastikan. Sedangkan dia sudah dapat pemeteraian Allah, mesti jadi lagi sahabat yang lebih tinggi, sahabat sevisi. Karena bisa saja dia hamba Allah, mar dia visi pedalaman irian pelayanan, karena suka California, yang membawa kudapat. Makanya harus segambar dan rupa Allah, ya, sevisi. Jangan cepat-cepat, cuma lihat body dan hidung, mau keriput itu. Dia cuma jatuh di motor, kong kukur, hilang dia. Tak salah dia sudah mau masuk gereja, karena dia pegambar diri di sini. Mar kalau dia anak Tuhan biar habis hidung. Amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan itu, jadi rumusan keluarga Allah dikembalikan serupa dengan gambar Allah, diberkati oleh Allah, baru lahir keturunan ilahi. Ini harus dibahas. Kalau mau keluarga Allah melahirkan keturunan ilahi, gandeng keluarga yang lain tidak harus lewat jasmani, tetapi keluarga Allah impartasikan itu aja. Sampai dia jadi satu komunitas, menolong sebagai bapak menolong anak, kong dia tandu, dia skop, tetap tidak boleh putus asa. Nggak gampang itu saudara, itu harus dipraktikkan. Dan ngana mesti bikin dia lebih kaya dari ngana. Tapi anak-anak pelayanan itu rata-rata pengusaha sekarang. Dulu kita kalau berjalan, aduh, mesti muat semua dorang, pengangguran, berjalan kaki. Sekarang memang kita dorang saja jemput-jemput. Yang datang di sini dia udah punya pabrik-pabrik. Dia cuma pendapatan 5-10 juta per hari. Karena prinsip pembangunan kerajaan Allah itu bukan cuma bikin orang selamat. Belajar Efesus 4 ayat 11. 5 jawatan memperlengkapi orang kudus bertumbuh tidak mudah diombang-ambingkan, bisa melayani. Kong kalau ada di situ pancuri, ajarkan dia lahir baru dan tidak mencuri lagi. Tapi ada masalah, kalau pancuri mencuri berarti for dia makan. Kalau dia berhenti mencuri, makan apa dia? Ayo, kalau pancuri kong dia terima Yesus, Sony mau mencuri, makan apa dan dia? Makanya minta-minta Tuhan kirimkan jiwa. Itu bilang gampang, karena suka kan yang kaya. Coba tak kasih tuh muslim, kong waktu dia terima Yesus, dia pengangguran, kong diusir oleh keluarga. Karena siap tampungnya. Siap tampung enggak? Kalau orang belum mengalami ekonomi kerajaan Allah, ngananya bisa tampung. Belum lagi dia orang kakas makan banyak, habis kan. Makanya pembentukan keluarga Allah itu sampai bisa dipercaya Allah hukuman unlimited. Yes. So itu syarat penatua. Salah satu syarat selain penuh Roh Kudus adalah rela memberi tumpangan. Kalau yang bertobat orang miskin pengangguran, rela menumpangkan animal, padahal si miskin itu harus diajar kerja. Itu kan Efesus 4 bilang, pencuri yang tidak mencuri, karena tampung dulu dia, kong kasih makan ke dia, no? Sesudah itu apa? Ajar dia kerja. Mar jangan ajar kaya, karena dia yang baru bertobat belum mengerti visi. Kalau ngana semua bikin kaya, dia semua beli anting-anting semua itu. Dia mesti mengerti visi dulu. Jadi kalau tolong orang, biar dia punya talenta tukang las ini, jangan dikoakan dulu. Belum mati DP jiwa tonsea, jangan dulu. Mau makan puji ini. Mau patah dengan apa doi, biar ngana kasih karena kasih. Hanya tolong dia ikan. Mar kalau dia semua jadi manja, dia jadi orang semakin gode. Kau mau kerja. Salah mengerti dia. Ajar dia kerja. Mar ajar kerja itu rabu-rabu. Di BLK belajar manjai paling kurang 3 bulan. Jadi sementara dia belajar manjai, kasih ikan terus. Kalau dia sudah belajar manjai, dia sudah pegang pancing. Jangan lu ajar kaya dia. Ajar dulu mencukupi diri sendiri. Makanya Pak kita ke tempat pelatihan, kita latih semua. Apa tadi tahu? Bikin etanol dari rumput kita tahu. Punya pabrik solar, bikin pakan ternak, kita tahu semua. Teknologi darat, laut, pengolahan emas. Mas-mas di Tatelu kita dapat lebih banyak daripada dorang. Karena kita menguasai emas refraktori tinggi dan kita bisa buat chemical yang lebih hebat dari cyanida dengan harga 7.000 saja. Ilmu Tuhan kasih. Bukan untuk memperkaya, karena harus memperlengkapi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini membentuk bangsa. Bangsa Indonesia kuat karena pajak. Pajak kuat karena ekonominya dibangun, keterampilan diberikan.
Jangan ngana bilang berikan yang baik. Berilah yang baik. Kasihan. Cuma Bapak cuma berikan yang baik bagaimana? Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Kau bikin banyak nih pundi-pundi. Transparan les pada palia. Karena jangan kasih yang begitu. Jangan. Karena bikin banyak pundi-pundi, dia tukar DP 10.000 beli gula-gula, dia berbagi 1.000 kau dia isi semua. Perpuluhan persembahan jemaat itu parameter untuk gereja melakukan peningkatan ekonomi. Latih dia. Marlati kong kasih modal, kasih yang lahir di keluarga miskin. So itu mesti ada yang kaya rela jadi miskin. Kalau nggak cuma rela jadi miskin pas satu fam, orang kafir lebol. Papa berkorban untuk anak. Keluarga Allah berbeda. Amin. Amin. Kalau itu yang terjadi, membayar pajak. Makanya kalau konsep keuangan negara, masyarakat adalah aset bangsa. Semakin ekonominya hebat, masyarakat bangsa makmur. Bangsa yang kudus lebar itu. Amin. So itu supaya orang hebat, dari lahir orang kasih posyandu. Yang dia saki-saki, negara pedoi keluar. Kasih sekolah biar cuma SD impres. Tingkatkan DP sumber daya. Karena apabila masyarakat sehat dan kuat, negara kuat. Amin. Coba lihat Amerika. Amerika kalau mau dipelajar, dari SD SMP ada talent seeker, talent builder. Umur 18 tahun harus mandiri. Makanya kalau ketua Amerika berdiri negara kuat, memang kuat. Tuh orang Indonesia, merah darahku. 24 tahun masih tinggal 5 mantu. Bangsa yang kudus harus lebih kuat dari itu. Anda yang lahir dari keluarga miskin, ada yang lahir dari desa terpencil, jangan takut. Karena punya keluarga baru sekarang. Yang telah menemukan rahasia Allah. Dia rela jadi miskin membuatnya kaya. Dia nggak takut bersaing dengan engkau. Dan semakin dia memberi, dia akan bertambah-tambah. Ini yang harus orang simulasikan. Amin. Jangan orang cuma senang dengan lain yang besar keliling ruangan. Marso gagal ini. Tapi cita-cita Tuhan. Gagal ini. Mar, mesti lebih dari itu. Amin. Di dalam Pak. Bukan kucing dalam di luar. Di dalam. Mau backing pelayanan ministry hebat, kembangkan sumber daya. Bukan proposal. Mar, kalau sampai pendapatan cuma pas-pasan, enter perpuluhan di bawah 10.000, mau kirim orang ke bangsa-bangsa bagaimana ini? Pisanger nggak dapat kirim 5 orang. So 300.000 tiket 1 orang. Karena mau jual biapong yang pala manis berapa banyak? Karena di Eropa, tinggal di Eropa tuh orang kemarin 3 bulan ministry di Eropa 9 negara, 1 harinya mesti habis 5 juta. Kincing saja 1 euro. Beda di sini cuma cari pom pisang, pom rako. Saudara kasih dalam Tuhan. Makanya biar orang minta kirim, Tuhan udah mau kirim bagaimana ngon? Mau berenang? Mesti ada hati yang dipulihkan. Ada yang rela berkorban buat saudara. Marlia, karena kadang-kadang ada yang salah kata. Bina dia mesti tahu, oh tolong dia sampai di sini. Oh, mulai pencuri tulang dia. Ajar dia. Setelah latih dia, kasih modal dia. Coba usaha bisa mendanai diri sendiri. Tunggu dulu, stop. Ajar visi. Dia so mengerti visi, rubah DP pancing jadi kapal pageko. Ini konsep Alkitab baca nanti di rumah. Jadi gereja bukan cuma menerima keselamatan. Menerima keselamatan baru 1/4 perjalanan. Menerima keselamatan benih Allah masuk. Masuk tahap kedua, dimenangkan dari indwelling sin dan jiwa supaya terang Tuhan terbit. Selanjutnya jadi batu hidup, membangun keluarga Allah, membangun bangsa yang kudus. Orang-orang itu yang akan memberita dengan Yesus. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan Tuhan mainkan ini untuk jadi perenungan. Kok sumpah gembala, undang-ulang nih. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.